Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediano Kebun Berkah. Alhamdulillah di pagi hari ini atau siang hari ini saya berada di Saung Kebun Berkah dan kami kehadiran tamu dari siswa-siswi SMKN 1 Ciamas ya di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor yang berkunjung di sini dalam rangka membuat film dokumenter terkait tentang pertanian ya. Ada satu hal yang menarik sahabat Kebun Berkah. Ya, ada suatu berita, mudah-mudahan ini salah ya Mas Zaki ini ya. Nanti kita kenalan dengan Mas Zaki. Konon katanya dalam berita tersebut itu pemuda-pemudi kita ya itu ogah untuk bertani ya, ogah untuk bertani. Alasannya sepele sebenarnya, takut keringetan, takut kotor, takut capek dan sebagainya. Nah, ini kesempatan saya bertanya langsung kepada generasi muda kita, Mas Zaki namanya. Nanti kita kenalkan dulu ya, Mas Zaki ini kelas berapa, terus bidangnya apa, dan kok bisa ke sini atau dalam artian tersesat ke sini kan gitu. Silakan Mas Zaki untuk kenalan dulu. Baik, bismillah. Nama saya Zaki Mubarak. Saat ini saya masih kelas 10 program keahlian broadcasting perfilman di SMKN 1 Ciamas. Nah, alasan saya bisa ada di sini adalah karena saya sedang dalam program pembuatan film dokumenter. Yang mana dalam program film dokumenter ini saya sebagai sutradara yang mengangkat kisah para petani lokal di Bogor. Kita mengangkat kisah-kisah dari kesulitan yang mereka hadapi, tantangannya, apa yang mereka rasakan, terus harapan mereka. Nah, di film ini juga bukan hanya ada petani doang, kita ada juga dari para penggilingannya, dari penjualnya juga ada. Nah, juga selain itu kita perlengkap juga, kita perkuat juga dengan data-data dari para ahli. Ada salah satu peneliti dari IPB, juga ada mahasiswa dari agribisnis pertanian, dan juga salah satu dari Pak Jun ini. Jadi intinya saya terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa mengenalkan Kebun Berkah ya, yang tadi Kebun Berkah itu merupakan paguyuban sebenarnya, perkumpulan yang ya informal untuk membina masyarakat, tapi itu memang usianya sudah sepuh-sepuh. Nah, sepuh itu tua ya, 50 up ke atas lah kami rata-rata ya. Ini menariknya nih, nah, kira-kira dari perjalanan di dalam membuat film dokumenter ini Mas Zaki ya, tentunya tadi kan sumber-sumbernya sudah banyak ya, ada pengalaman sedikit ya yang membuktikan bahwa memang benar anak-anak muda kita itu ogah untuk bertani. Ya, dari perjalanan pembuatannya ini ada banyak hal yang saya temui gitu. Saya bertemu banyak orang, kita juga ada banyak ngobrol, kita mencari riset, dan hasilnya sebenarnya untuk saat ini sebenarnya kalau dari tahun ke tahun aja sawah di Bogor, contohnya aja sawah atau pertanian itu semakin sedikit gitu. Nah, kayak contohnya dulu kita mungkin masih sering lihat sawah, sekarang mungkin udah jarang yang lihat sawah, malah mungkin ada yang udah lama banget gak pernah lihat sawah gitu ya. Bangunan rumah ya. Jadi bangunan-bangunan dirubah gitu. Nah, dari situ juga mungkin saya rasa alasannya juga karena sawahnya juga yang makin sedikit gitu. Jadi mungkin anak muda sekarang melihatnya itu juga sebagai kayak apa ya, usaha yang kurang menjanjikan di masa depan. Menjanjikan, jadinya ogah bertani gitu ya. Nih, karena bahkan ada beberapa yang saya temui juga walaupun mereka anaknya seorang petani, tapi mereka sendiri juga tidak mau menjadi petani. Nah, itu yang menarik. Karena ada istilah sini, ini kayak gak mau lah hidupnya susah kayak orang tuanya gitu, gak mau lah kayak orang tua harus lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi gitu. Memang. Apalagi sekarang kan orang tua bahkan pengennya anaknya jadi PNS gitu. Waduh. Ya. Malah jangan jadi PNS lah ya. Usaha lah ya. Terus. Gitu. Bahkan juga tidak jarang juga petani-petani yang saya temui itu malah dia tidak ingin anaknya menjadi petani karena dia saja sudah merasakan menjadi petani itu berat, cobaannya banyak gitu. Tidak hanya dari alam kayak bencana panen atau ini apa hama, serangan hama gitu. Itu kan susah ya. Terus dari modal juga, dari harga jualnya makin lama makin anjlok. Apalagi mereka kan biasanya kalau petani lokal tuh nggak punya akses langsung ke pasar ya. Jadi mereka ada banyak lewat tengkulak gitu Pak. Jual ke tengkulak dulu, dari jual ke tengkulak ini prosesnya kan makin panjang ya. Makin panjang. Nah, di situ petani harga jualnya paling rendah di situ. Kenapa petani dari penjualan sampai beras ke piring kita ini
petani itu paling rendah hasilnya Oke, karena berarti penjualannya. dari pengalaman Mas Zaki ini ada beberapa poin ya. Yang pertama memang ada doktrin ya, doktrin dari orang tua ya. Orang tua jadi kalau jadi petani itu susah. Nah, ini disampaikan terus-menerus kepada anaknya kurang lebih kayak itu. Yang keduanya, ternyata kalau kita bekerja di tani tadi itu banyak hal ya yang akhirnya keuntungannya ya, pendapatan yang diterima oleh teman-teman petani itu kecil karena ada tengkulak dan sebagainya tadi. Ada 2 poin ya yang menyebabkan kawan-kawan atau adik-adik kita ini malas untuk bertani, kurang lebih kayak gitu ya, ada 2 poin tadi ya. Nah, Mas Zaki ini gimana nih? Apa mau bertani atau enggak ini? Ya, kalau dari saya sebenarnya nih ya, sebenarnya sebelumnya saya nggak pernah kepikiran ya jadi petani gitu. Betul. Walaupun sebenarnya kakek saya juga petani, sebenarnya kakek saya petani gitu, punya sawah. Cuma saya kepikirannya ngelanjutinnya ke kerjaan yang lain gitu ya. Gitu, ya, Mungkin juga karena pola pikirnya kehidupan, apalagi sekarang yang kayak Gen Z gitu kan, saya kan Gen Z gitu. Iya, betul. Gen Z. Nah, pikirannya itu lebih pinginnya bisnis atau kerjaan yang digital atau lebih maju gitu. Tapi berhubungan dengan pertanian. Iya. Itu juga nggak apa-apa, Mbak. Jadi ya tadi ya, Mas Zaki ini kan bercerita pengalaman terkait di dalam pembuatan film dokumenter. Salah satunya tadi pemasaran yang tidak bisa menembus. Nah, pemasaran ini kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi, Gen Z bisa berperan, yaitu membuat aplikasi di TikTok, memasarkan produk dari petani. Itu bisa jadi. Ya, walaupun kita tidak bertani langsung tapi terlibat dalam pertanian. Itu membantu juga. Kayak di sini, Mas. Ini juga ada TikToker yang biasanya di sini live sell ibaratnya. Nah, terus motivasi kenapa kok ingin membuat film dokumenter tentang pertanian nanti gitu ya. Nih, sebenarnya alasannya gini, Pak. Saya ini mencari film dokumenter, saya ingin mengangkat sebuah isu sosial gitu. Saya mencari isu sosial yang kira-kira paling krusial. Salah satu paling krusial, cuman jarang ada yang menanggapi gitu. Di sini saya mengangkat isu pertanian. Karena contohnya aja pertanian, kan kita makan aja dari pertanian banyak ya, beras, nasi gitu, dari pertanian banyaknya. Nah, saya isu-isunya kayak menggali di balik makanan yang kita makan sehari-hari di piring kita itu ada kisah apa aja di balik situ. Nah, apa aja yang dihadapi sama petaninya gitu, dan ternyata ada banyak sekali kisahnya, Pak. Ada banyak sekali yang dihadapi, mulai dari rantai pemasaran, terus petaninya, terus juga pengelolaannya, juga cobaannya dari para petaninya gini. Betul. Nah, apalagi sekarang karena petani juga udah makin berumur gitu, makin lama makin berkurang. Ada salah satu kelompok tani yang saya temui di Dramaga, yaitu tadinya kelompok tani 30 orang. Cuma karena udah pada berumur dan juga lahannya juga semakin sedikit karena banyak dijual, karena itu juga bukan lahan asli mereka. Sebenarnya mereka cuma pengelola. Saat lahannya itu sudah diwariskan gitu, kan itu udah bukan yang tadinya punya ngelola petani ya. Nah, itu bisa aja dijual kemana gitu. Betul. Nah, oleh karena itu jadi petani berkurang dari tadinya 30 orang jadi cuma tinggal 10 orang gitu, Pak. Ada yang ketemu kayak gitu. Betul. Sampai tanahnya itu, nih, ini kan sawah, kelilingnya itu udah perumahan, jalan besar gitu. Karena itu, maka itu juga petani juga saya tanya apakah mau gitu anaknya jadi petani juga di sini. Kata dia nggak mau, karena dia juga ini gini, nggak tentu juga tanahnya bakal terus-terusan jadi bertani di situ. Bisa aja dijual nanti sama yang punyanya. Itulah yang juga masih belum pasti. Sedangkan kalau semisal yang jadi petani itu makin sedikit, ini bisa berbahaya buat ketahanan pangan kita gitu. Ini aja ada survei datanya dari IDEA, waktu itu saya temuin bahwasannya pertanian di Indonesia ini semakin menurun, dan akhirnya ketahanan pangan Indonesia ini sangat menurun. Bahkan disebutkan juga Singapura yang negara kecil aja itu ketahanan pangan dari pertaniannya itu justru lebih hebat daripada kita. Misal terjadi suatu perang yang kita nggak bisa impor gitu, kalau kita ngandelin dari tani Indonesia itu cuma bisa tahan 21 hari, gak nyampe sebulan. Sedangkan kalau Singapura itu mereka bisa tahan 2 tahun buat mencukupi rakyatnya. Gitu. Itulah tantangan kita ya. Tantangan kita juga tantangan masa kini, dan Mbak siapa ini ya? Iya, teman-teman yang masih muda ini ya, yang Gen Z ya, ini memang jarang mau jadi petani. Itu tadi yang diceritakan Mas Zaki. Itu adalah memang konstrain kita ya, dan apa yang dikhawatirkan oleh Mas Zaki juga menjadi kekhawatiran saya terkait ketahanan pangan.
Karena gimana pun pangan itu harus dihasilkan ya, tidak bisa mimpi. Ya, dihasilkan itu ya harus bertani. Ya kalau tidak ada orang yang bertani, ya itulah. Nanti teman-teman ada yang menjawab ya pertanyaan saya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertani, ya, akibatnya apa? Silakan direnungkan. Nah, tidak perlu menjawab di sini. Terus pesan buat teman-teman saya nih, teman-teman petani-petani kecil, saya punya banyak binaan ya. Nah, terutama yang masih muda-muda seperti Mas Zaki ini ya. Terkait apa tadi doktrin dari orang tua ya, doktrin dari orang tua itu janganlah jadi petani karena akan menderita kan ibaratnya gitu ya kan. Anak ketika diutarakan ya atau di setiap hari dibicarakan semacam itu kan akan menjadi pemikiran ya, akan terngiang-ngiang terus. Oh ya, kalau saya jadi petani akan menderita, berarti ya janganlah jadi petani lah kan gitu ya, kalau terus menerus. Nah kira-kira kesan Mas Zaki kepada teman-teman generasi Z terutama ya ini terkait tentang apa yang dikerjakan film dokumenter apa ya? Nah, pesan saya ini bahwasannya pertama kita tidak boleh menganggap remeh suatu pekerjaan gitu. Karena misalnya pertanian mungkin banyak dari kita masih menganggap remeh pertanian gitu, kerjaan capek kerja orang bawah gitu ya. Nah, malah kalau misalnya nggak ada yang bertani, nggak ada yang bertanam, kita makan apa? Gitu. Kita aja makan pokoknya nasi gitu. Apa mau pakai robot? Mungkin bisa. Cuma kenyataannya di Indonesia perkembangan robotik itu masih sangat jauh, apalagi untuk bertani, untuk mencukupi warga Indonesia yang sudah 200 juta orang ini. Gitu. Nah, kemudian pesannya ini. Nah sebenarnya anak muda bisa aja jadi petani, malah bisa aja lebih maju karena anak muda itu banyak yang sudah melek teknologi gitu. Nah kita walaupun jadi petani harus tetap melek teknologi karena ada beberapa yang saya temui anak muda yang berkecimpung di pertanian, cuma karena dia udah melek teknologi dia bisa maju gitu dengan berbagai cara, misal dari pemasarannya, dari marketing, teknik marketing gitu, dari packingnya, pengemasannya yang lebih rapi gitu, lebih terjual. Yang tadi cuma bisa dijual pasar-pasar, akhirnya bisa dijual di mall gitu hasil taninya. Gitu. Nah, walaupun juga misalnya yang udah berumur menurut saya juga jangan sampai ketinggalan teknologi gitu, harus tetap melek teknologi. Karena banyak orang sekarang udah berumur mikirnya, udah berumur gini ya, jadi mikirnya ngapain gitu belajar teknologi gitu. Nah, sebenarnya itu jangan, karena itu mau kan kita ya mau sampai umur berapapun kita tetap harus belajar gitu, harus belajar sampai umur berapapun. Nah, dengan melek teknologi kita bisa hidup kita lebih mudah gitu. Kita misal lebih bisa terhubung dengan bantuan dari pemerintah gitu. Nah, sekarang bantuan pemerintah juga ada yang lewat aplikasi-aplikasi gitu ya Pak. Juga bisa terhubung, bisa kita hubungi juga orang-orang dari pemerintahan gitu. Juga dari pemasaran juga kita bisa hubungi, kayak misal jualan lewat online sekarang banyak bertani yang hasil jualan lewat online itu dijualnya gitu. Intinya mah ya emang tetap kita jangan sampai menolak kemajuan gitu. Kemajuan jangan sampai jadi penghalang, cuma kita jadikan sebagai bantuan bagi kita, sebagai pendorong bagi kita untuk terus melangkah maju ke depan gitu Pak, menurut saya. Luar biasa nih, luar biasa. Jadi jangan malu untuk jadi petani, cintailah pekerjaanmu kan. Yang kedua, terus belajar, libatkan teknologi dalam bertani. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Mas Zaki dan kawan-kawan dari SMKN 1 Ciamas ya, yang berkenan untuk mampir di saung kami ini, saung sederhana ya. Mudah-mudahan bisa sukses semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel saya, Junedian Berkah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.